Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Gua es ini dipenuhi begitu banyak kristal es ilahi. Mengenai berapa banyak esensi es misterius beragam yang bisa dihasilkan, sulit untuk memastikannya. Namun, pasti ada. Tadi aku melihat ke sana. Dan tidak ada di sini. Kalau tidak ada di sini, seharusnya ada di dalam sumur. Rasanya gua es ini tidak jauh lebih kecil dari gua es yang dilihat Skydream, meskipun lebih kecil. Kalau ada esensi es di sini, pasti sangat berguna untuk kita berempat dan kalian. Sang permaisuri es kembali menunjukkan tatapan berat di matanya saat mengatakan itu. Ia sungguh berharap ia telah menemukan gua es ini sebelum menyerahkan tubuhnya. Jika itu yang terjadi, semuanya pasti akan berbeda. Cacing es mimpi langit berkata, "Baiklah, es. Jangan terlalu banyak berpikir. Sejujurnya, seseorang pasti sangat beruntung bisa bertemu dengan gua es misterius beraneka ragam. Aku tidak takut kau akan membenci kata-kataku. Tetapi kau dan permaisuri salju tidak seberuntung itu. Kau ada di sini hanya karena Yu Hao. Jika kau tidak memilih untuk menyatu dengan Yu Hao sebelumnya, kau tidak akan bisa merasakan hal sebaik ini seumur hidupmu. Karena itulah kau tidak perlu mencari masalah sendiri." Yang mengejutkan Huo Yu Hao adalah permaisuri es tidak marah setelah mendengar kata-kata cacing es mimpi langit. Sebaliknya, ia mengangguk dan mengejek dirinya sendiri. "Ya, aku memang sedang mencari masalah sendiri. Jangan bicarakan ini, Yu Hao, kau tidak boleh melewatkan kesempatan langka ini. Kita harus memanfaatkan sumber daya di sini dengan efektif." Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, "Permaisuri es, apa sebenarnya kristal es ilahi ini? Apa gunanya bagi kita?" Permaisuri es menjawab, "Kristal es ilahi mungkin tidak seberharga esensi es misterius beraneka ragam, tetapi tetap sangat berharga. Kristal es ilahi adalah logam berjenis es yang paling kuat dan tangguh. Kristal es ilahi tampak seperti kristal, tetapi memiliki sifat-sifat logam. Dengan kata lain, kristal es ilahi adalah logam langka kelas atas. Mengenai bagaimana karakteristik khususnya digunakan, itu tergantung pada penggunanya." Huo Yu Hao sangat gembira, dan berkata, "Sepertinya penatua Nan Sui Sui benar. Kristal es ilahi di sini sangat cocok untukku." Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya. Cakar teror emas gelapnya menampakkan bilah-bilah tajam berwarna emas gelap saat ia mengayunkannya ke arah kristal es ilahi. Suara-suara menusuk bergema, dan 5 percikan api menyambar. Namun, hanya jejak-jejak kecil yang tertinggal di kristal-kristal es. Itu adalah logam yang sangat kuat. Perlu dicatat bahwa Huo Yu Hao sering menggunakan cakar terornya untuk memahat alat jiwanya saat ia membuatnya. Ketajaman dan kekuatan cakar terornya luar biasa, dan merupakan salah satu senjata ofensif terbaiknya. Namun, cakar terornya tidak cukup untuk merusak kristal es. Ini menunjukkan betapa kuatnya cakar teror tersebut. Huo Yu Hao menatap permaisuri es dengan bingung. Kristal es ilahi itu sangat kuat. Bagaimana kita bisa menambangnya? Permaisuri es tersenyum dan berkata, "Ada banyak benda yang saling berbenturan. Tetapi selalu ada sesuatu yang dapat mengatasi hal lainnya. Jangan khawatir, orang lain mungkin kesulitan menemukan jalan keluar. Tetapi tidak akan sulit bagi kita untuk pergi dengan kristal-kristal ini. Kau tidak bisa menggunakan pedang pelindung kehidupanmu. Pedang itu akan menghancurkan struktur internal kristal es. Kristal es ilahi ini sendiri merupakan salah satu konduktor dan penguat jiwa tipe es terbaik.
Cobalah tuangkan kekuatan jiwamu ke dalamnya. Baiklah. Huo Yuhao menyetujui kata-katanya dan menarik cakar terornya. Ia meletakkan tangan kanannya di atas kristal es di sampingnya. Ia tercengang karena kristal es ini tidak terasa dingin meskipun suhu gua begitu rendah. Seolah-olah semua dinginnya tertampung di dalamnya. Ia perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwa es tertingginya. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan ia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan adanya afinitas ketika menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal es. Ya, itu memang afinitas. Jelas itu logam, tetapi tampaknya mengandung emosi. Rasanya sangat dekat dengan kekuatan jiwanya. Setelah itu, Huo Yuhao merasakan kristal es di tangannya sedikit melunak. Ia mengencangkan kelima jarinya dan mengerahkan kekuatan saat menarik, dan sepotong besar kristal es pun tercabut begitu saja. Begitu bongkahan es ini terpisah dari gua dan mendarat di tangannya. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya biru tua. Cahaya-cahaya berkelebat samar. Seolah-olah bongkahan kristal es itu memiliki kehidupannya sendiri. Kau merasakannya, kan? Tanya permaisuri es. Alasan mengapa disebut kristal es ilahi adalah karena ia telah berevolusi menjadi alam dengan kehidupannya sendiri. Hewan dan tumbuhan memiliki kehidupannya sendiri. Untuk mineral dan logam, mereka dapat memancarkan aura dan emosi kehidupan mereka sendiri ketika mencapai kualitas tertentu. Hanya saja, hal itu jauh lebih sulit bagi mereka dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Apa yang kau rasakan itu benar, semuanya nyata. Kalau kau ingin menggali kristal es, hanya ada satu cara. Kekuatan jiwa es tertinggimu. Kau, aku, dan permaisuri salju bisa melakukannya. Sky Dream tidak bisa, dan Star Anise juga sedikit kurang. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, lagi pula, aku menggunakan kekuatanmu. Kenapa aku merasa ini bukan lagi keras, melainkan lembut, namun tangguh? Rasanya seperti, setelah berbicara sampai di titik ini, ia berhenti sejenak dan memikirkan cara untuk menggambarkannya sebelum berkata, rasanya seperti sepotong jeli kristal raksasa. Terlalu ajaib. Permaisuri es mengangguk dan menjawab. Kau harus mencoba berkomunikasi dengan aura kehidupan di dalam dengan kekuatan jiwa es tertinggimu. Aura kehidupan seperti itu juga disebut roh es di utara ekstrim. Kau hanya bisa mencoba mengambilnya untuk saat ini. Hanya ketika kau bisa berkomunikasi sepenuhnya dengannya, kau bisa sepenuhnya memilikinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada banyak kristal es di sini, kau bisa mengambil roh es sebanyak yang kau mau. Tidak banyak yang bisa memelihara roh es. Kristal es yang tersisa bisa digali. Tetapi mereka tidak memiliki roh es. Kau beruntung. Kristal es ini mengandung roh kehidupan. Melihat kristal es ilahi yang berkilauan di tangannya, mata Huo Yuhao berbinar. Ia takjub. Keajaiban dunia ini memang harus terus dieksplorasi. Permaisuri es, apa yang harus kita lakukan sekarang? Permaisuri es tertawa, bukankah sudah jelas? Entah itu kristal es ilahi yang telah memelihara roh es atau bukan, itu tetap sangat berharga. Cepat, pergilah bersama mereka. Suhu tempat ini tak tertandingi oleh suhu dunia luar. Aku bisa merasakan mata air es ini telah memasuki tahap kerusakan. Dalam beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun lagi, suhu di sini tidak akan cukup untuk mempertahankan gua es misterius beraneka ragam ini. Jika itu terjadi, semua yang ada di sini akan perlahan rusak dan hancur. Baiklah, Huo Yuhao menanggapi kata-katanya dan mulai bergerak. Bagaimana mungkin ia melepaskan begitu banyak hal baik? Saat matanya berkilat, lapisan cahaya hijau giok yang lembut dan dingin dilepaskan dari tubuhnya.
Itu adalah tarian salju es tertinggi miliknya. Tarian salju es tertingginya mengandung kekuatan jiwa es tertinggi yang luar biasa, dan dengan cepat menelan seluruh gua. Tiba-tiba, kristal es ilahi di dalam gua menyala. Dan Huo Yuhao mulai mengekstraknya. Tanpa kekuatan jiwa es tertinggi, harga yang harus dibayar untuk mengekstraksi kristal es sekecil apapun akan sangat mahal. Bahkan seorang Ultimate Douluo pun tidak akan mampu beroperasi dalam suhu serendah itu. Terlebih lagi, ia tidak akan bisa berkomunikasi dengan roh-roh es. Namun, Huo Yuhao merasa jauh lebih mudah untuk mengekstraksi kristal-kristal es ini. Potongan-potongan kristal es ilahi ditarik keluar dari dinding gua. Tak hanya terawetkan, ia juga tak perlu bersusah payah untuk mengekstraknya. Tanpa perlu diingatkan permaisuri es, ia akan membedakan kristal es yang mengandung roh es dari yang tidak mengandung roh es. Dan menyimpannya secara terpisah di dalam cincin safir cahaya bintangnya. Kristal es ilahi sangat istimewa karena mengandung energi es yang sangat besar. Namun, kristal ini tidak terasa dingin di permukaan, hanya sedikit lebih dingin daripada logam biasa saat disentuh. Namun, seseorang dapat mengendalikan energi asal es tertinggi di dalamnya hanya dengan menuangkan kekuatan jiwanya. Tanpa kekuatan jiwa es tertinggi yang mengendalikan energi asal di dalamnya, energi tersebut justru akan dilepaskan secara eksplosif. Alasan mengapa gua ini begitu dingin adalah karena ada kalanya kristal-kristal es menjadi tidak stabil di dalamnya dan membocorkan energi asalnya. Gua ini telah lama dipenuhi kristal es ilahi. Dingin yang terakumulasi mengubah tempat ini menjadi zona bahaya. Saat pecahan-pecahan kristal es menghilang ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan milik Huo Yuhao, suhu di dalam gua meningkat tajam. Dinding di sekitarnya juga dipenuhi lapisan-lapisan kristal. Kristal-kristal itu tampak seperti bongkahan-bongkahan es raksasa, dan juga sangat kokoh. Namun, kualitasnya jauh lebih rendah daripada kristal es ilahi. Akhirnya, Huo Yuhao memasukkan potongan terakhir kristal es ilahi ke dalam alat jiwa penyimpanannya. Pada saat ini, ia tiba-tiba tersentak oleh sesuatu, dan langsung berbalik. Ia hanya melihat arus air yang sangat besar mengalir ke arahnya. Tanpa kekuatan magis dari kristal es, air mata air akhirnya mengalir deras ke dalam gua, mengingat pintunya juga tidak tertutup. Huo Yuhao tertawa. Cacing es mimpi langit dan permaisuri es menyatu ke dalam tubuhnya. Ia berenang ke atas dengan kuat. Di luar sumur, Nan Sui Sui dan Nan Kiu Kiu sudah sangat cemas karena menunggu. Sudah 1 jam sejak Huo Yuhao turun ke dalam sumur. Namun, mereka belum mendengar apapun dari dalam sumur. Sudah lama sekali, dan Nan Sui Sui ragu ia akan mampu bertahan selama itu jika ia yang berada di dalam. Akan tetapi, keduanya serupa. Dalam hal mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Huo Yuhao. Mereka telah melihat Huo Yuhao menyatu dengan kemampuan Wang Qiwer sebelumnya, dan menyaksikan peningkatan hebat dalam kemampuannya setelah ia membentuk cincin jiwanya yang ke-6. Meskipun Nan Sui Sui tidak sepenuhnya yakin bahwa Huo Yuhao mampu menghadapi suhu gua es yang sangat rendah, dia sangat yakin bahwa Huo Yuhao tidak akan terluka dengan cara apapun. Mengingat kultivasi 7 cincinnya, Nan Kiu Kiu sedikit khawatir dan bertanya, "Bu, kenapa ibu tidak turun dan melihat-lihat? Sudah lama sekali, tapi Yuhao masih belum muncul." Nan Sui Sui tersenyum tipis dan berkata, "Kenapa? Apa kau cemas? Sepertinya putriku tersayang benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Sekeras apapun kau bekerja, kau takkan pernah bisa menjadi istrinya. Kenapa kau tidak mencoba menjadi selirnya?" Nan Kiu Kiu tertegun sejenak, lalu tak percaya saat menatap Nan Sui Sui.
Setelah itu, ia bertanya, "Bu, apakah ibu-ibu kandungku? Ibu benar-benar memintaku untuk menjadi selir seseorang?" Nan Sui Sui tertawa, "Justru karena aku ibumu, aku memberimu saran ini. Terkadang, kau tak boleh terlalu membanggakan diri sendiri. Seperti kata orang, sulit bagi pria untuk mengejar wanita, tetapi mudah bagi wanita untuk mengejar pria. Ada banyak cara bagi wanita untuk mendapatkan hati seorang pria. Aku tidak benar-benar memintamu untuk menjadi selirnya. Aku bilang, jika kau benar-benar menyukainya, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejarnya. Aku mendukungmu. Jika aku bisa memiliki menantu seperti itu, aku akan tertawa bahkan dalam tidurku." Wajah Nan Kiu Kiu memerah, dan ia menjawab, "Tidak mungkin. Siapa yang akan mengejarnya? Kau tidak tahu dia begitu mudah ditipu dalam hal hubungan. Selain Wang Donger, dia tidak bisa memiliki siapapun di hatinya. Tidakkah kau lihat apa yang terjadi dengan Wang Qiuer? Qiuer begitu luar biasa, tetapi dia hanya bisa menjadi tumbalnya. Dia bahkan tidak bisa bersamanya. Pria ini sangat keras kepala begitu menyukai seseorang. Bahkan gadis yang mirip Wang Donger pun tidak bisa menarik perhatiannya. Bagaimana denganku? Aku tidak akan melakukan itu pada diriku sendiri." Nan Sui Sui menghela napas dan menjawab, "Aku tahu ini sulit." "Hah, lakukan saja sesukamu. Urusan hati memang tidak bisa dipaksakan. Tapi, aku berpengalaman dalam hal ini. Kalau kamu memang terlalu menyukainya, kamu harus berinisiatif. Baru saat itulah kamu punya kesempatan. Kalau kamu memilih menyerah, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali." Nan Kiu Kiu terdiam, dan tatapannya termenung. Setelah beberapa saat, ia mengangguk tanpa suara. Saat itu, suara gemericik air terdengar. Tak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari sumur. Dingin yang menyengat memaksa Nan Sui Sui dan Nan Kiu Kiu terhuyung mundur beberapa langkah. Huo Yu Hao perlahan menampakkan diri dari kabut es yang menyelimutinya. "Yu Hao, kamu baik-baik saja?" Nan Kiu Kiu bertanya dengan prihatin. Huo Yu Hao mengangguk dan tersenyum pada mereka berdua sebelum berkata, "Baik. Aku baik-baik saja. Gua ini memang tempat harta karun." "Tetua Nan, kau benar. Memang ada logam langka khusus di dalamnya. Coba lihat." Saat dia berbicara, Huo Yu Hao membalik pergelangan tangannya, dan sepotong kristal es ilahi yang tidak memelihara roh es muncul di telapak tangannya. Warna kristal es ilahi terlihat jelas dari luar. Biru es, menyerupai warna langit, sementara cahaya yang dipancarkannya berwarna biru tua. Di bawah sinar matahari, bahkan potongan kristal es ilahi sekecil itu pun memancarkan nuansa halus. Sungguh ajaib. Wah, indah sekali. Nan Kiu Kiu memekik kegirangan. Ia ingin menyentuhnya, tetapi dihentikan oleh Nan Sui Sui. Nan Sui Sui pernah memasuki gua itu sendirian sebelumnya. Ia tidak berani bersikap impulsif terhadap barang-barang di dalamnya. Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, "Penatua Nan, tidak apa-apa. Logam ini disebut kristal es ilahi. Memang mengandung energi asal es tertinggi yang sangat besar, tetapi sangat stabil. Selama Anda tidak menuangkan kekuatan jiwa Anda ke dalamnya, semuanya akan baik-baik saja." Sambil berbicara, ia menyerahkan kristal itu kepada Nan Kiu Kiu. Nan Kiu Kiu menerima kristal itu dan mengamatinya di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, area di sekitar kristal itu tertutupi oleh lapisan cahaya biru yang samar. Nan Sui Sui tersenyum sambil menatap Huo Yu Hao dan berkata, "Yu Hao, apakah kristal es ini berguna untukmu? Bisakah diekstraksi?" Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, "Aku bisa. Kau harus memiliki kekuatan jiwa es tertinggi untuk mengekstrak kristal es ilahi ini."
Aku sudah mengekstrak semua kristal dari gua. Karena itulah aku butuh waktu lama. Maaf membuat kalian berdua menunggu. Nan Sui Sui tersenyum, baguslah kalau bermanfaat untukmu. Cepat, simpan saja. Kuharap kemampuanmu akan jauh lebih berkembang. Sambil berbicara, ia mengambil kristal itu dari tangan Nan Qiu Qiu. Setelah melihatnya sejenak, ia mengembalikannya kepada Huo Yuhao. Setelah menerima kristal itu, Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, "Penatua, kristal ini hanya bisa dibentuk dan diekstraksi menggunakan kekuatan jiwa es tertinggi. Jangan khawatir, aku tidak akan mencuri apa yang menjadi milik Sekte Naga Bumi. Saat aku mengubahnya menjadi alat jiwa, aku akan memberikan sebagian alat jiwa yang kuhasilkan kepada Sekte Naga Bumi. Bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, gua es misterius beraneka ragam ini milik Sekte Naga Bumi." Meskipun Nan Sui Sui mengatakan bahwa ia menawarkannya, hadiah ini terlalu berharga. Nan Sui Sui tampak acuh tak acuh. "Sebenarnya, aku ingin menggunakan tempat ini sebagai mahar Qiu Qiu. Namun, aku menyadari kaulah orang yang paling tepat untuk mengendalikan tempat ini setelah bekerja sama dengan Sekte Tang. Karena aku telah memutuskan untuk memberimu tempat ini. Kau bebas memilih apa yang ingin kau lakukan dengannya. Kau juga tidak perlu membedakan antara Sekte Naga Bumi dan Sekte Tang. Jangan panggil aku tetua juga. Kau teman Qiu Qiu. Kau bisa memanggilku Bibi." Huo Yuhao bisa menangkap makna ganda dari kata-kata Nan Sui Sui. Namun, ia hanya bisa berpura-pura bodoh, dan dengan hormat menjawab, "Terima kasih, Bibi." Dia tidak menjelaskan detail bagaimana dia akan mengalokasikan kristal-kristal es ini. Dia pasti akan memberikan kompensasi kepada Sekte Earth Dragon setelah dia mengubahnya menjadi produk jadi. Tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Nan Qiu Qiu melirik ibunya sebelum menatapnya. Ia melompat ke arah Huo Yuhao dengan gembira dan tertawa, "Yuhao, aku tidak peduli dengan orang lain. Tapi aku ingin menjadi bagian darinya jika kau menggunakan harta karun seindah ini untuk membuat alat jiwa." Huo Yuhao tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Saat aku kembali, aku akan mulai meneliti cara membuatnya." Nan Sui Sui tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Huo Yuhao menjawab, "Bibi, beri aku waktu sebentar." Tatapan ingin tahu muncul di mata Nan Sui Sui. Huo Yuhao berkata, "Bibi, ketika aku turun untuk menyelidiki, aku menemukan bahwa jauh di dalam sumur ini terdapat sebuah mata air. Air di dalam mata air ini bersuhu sangat rendah, tetapi sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Aku masuk ke dalam gua untuk menyelidiki, dan sekarang aku ingin memasuki mata air es itu untuk melihat apakah ada sesuatu di bawah sana. Tempat ini dapat membentuk logam langka yang dianggap sebagai salah satu yang paling berharga di antara langit dan bumi. Jadi pasti ada sesuatu yang menjadi asal logam-logam itu." Nan Sui Sui terpikir sesuatu saat berkata, "Ada hal seperti itu? Tidak ada catatan di arsip Sekte Naga Bumi tentang itu. Suhu di mata air es itu sangat rendah. Apakah itu akan membahayakanmu?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi. Aku punya kekuatan jiwa es tertinggi. Aku bisa menilai apakah aku tidak tahan, tapi seharusnya tidak ada masalah melindungi diriku sendiri." Huo Yuhao dilindungi oleh permaisuri salju dan permaisuri es. Dan ia juga didukung oleh rumput es misterius Adas Bintang. Jika ia tidak bisa memasuki mata air es itu, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. "Baiklah, pergilah. Qiu Qiu dan aku akan menjagamu di luar." Nan Sui Sui tidak menasihatinya lebih lanjut.
Huo Yuhao adalah pria yang sangat bisa diandalkan di matanya. Dan dia benar-benar yakin pada dirinya sendiri jika dia mengatakannya. Semakin dia menatap Huo Yuhao, semakin dia menyukainya. Mata itu jelas milik seorang ibu mertua yang menatap menantunya. Bahkan Huo Yuhao pun tak tahan lagi menatapnya. Huo Yuhao membungkuk pada Nan Sui Sui sebelum dia melompat ke dalam sumur dan menyelam jauh ke dalam mata air es. Permaisuri es telah menyebutkan bahwa esensi es misterius beraneka ragam harus ada di sini, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Esensi es itu tidak hanya berguna untuknya, tetapi juga bermanfaat dalam kadar yang berbeda-beda untuk masing-masing dari keempat rohnya, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Master jiwa biasa masih bisa menggunakan alat jiwa yang dibuat dengan kristal es ilahi dengan bantuan susunan formasi. Tetapi hanya orang dengan kemampuan tipe es seperti Huo Yuhao yang bisa menggunakan esensi es misterius beraneka ragam. Terlebih lagi, ini adalah penemuannya sendiri. Jadi menggunakannya tidak akan membebani hati nuraninya. Cukup banyak mata air yang telah melonjak ke dalam gua, dan permukaan mata air tersebut telah turun sedikit. Huo Yuhao dengan cepat menyelam lebih dalam dari yang pernah dicapainya sebelumnya, dan dia terus menyelam sementara tekanan air di sekitarnya mulai meningkat, dan suhunya pun turun dengan cepat. Suhu mata air yang lebih dekat ke permukaan sedikit meningkat tanpa kristal es ilahi, tetapi suhu di bawahnya tidak berubah sama sekali. Huo Yuhao dengan cepat tiba di dekat muara mata air.